Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, teks prosedur sendiri merupakan salah satu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu, di mana langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses pembuatan sesuatu dari awal hingga akhir, sehingga untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan atau produk. Nah, anak-anak, tujuan dari teks prosedur itu untuk memberikan paduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail. Dan ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur yang pertama ini ada teks prosedur sederhana, di mana teks prosedur ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri atas langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Baik anak-anak, kemudian ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara membuat teh manis. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata kerja aktif, terdapat panduan yang harus dilakukan, kemudian menggunakan kata hubung, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara, dan yang terakhir ada terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara baik anak-anak. Kemudian ada struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai, hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Kemudian ada material. Nah, material ini berupa menuliskan alat dan bahan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini proses untuk membuat sesuatu. Kemudian ada penegasan ulang, di mana penegasan ulang ini berupa simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaannya itu terdapat kalimat imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Kemudian ada kalimat konjungsi, persyaratan, dan konjungsi temporal. Dan dalam teks prosedur juga terdapat numeralia, yaitu merupakan kata bilangan, di mana dalam teks prosedur itu biasanya terdapat kata pertama, kedua, ketiga. Nah, itu merupakan numeralia. Kemudian dalam teks prosedur juga digunakan kalimat pronomina, yaitu atau kata ganti pronomina. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat verba material. Anak-anak, di sini ada langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, yang pertama tentu kita harus menentukan dulu judulnya. Judulnya itu apa? Kemudian membuat tujuan, apa yang ingin dicapai dari teks prosedur tersebut. Kemudian buat daftar alat dan bahan, apa saja sih yang harus dipersiapkan. Dan yang keempat itu menyusun langkah-langkah atau prosesnya. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.